hidupnya. Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, Kyai Joyo, ulama sepuh yang kehilangan cucunya akibat tumbal pesugihan, menyamar sebagai petani miskin bernama Mbah Karyo. Diam-diam ia merusak ritual Ki Sucipto, dukun kejam yang bersekutu dengan jin haus darah. Warga desa hidup dalam teror, hingga perlahan menyadari siapa sosok di balik penyamaran itu. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Desa Wonodadi terletak di lereng sebuah gunung yang sejuk namun penuh rahasia. Pagi hari selalu diselimuti kabut, suara burung hutan menggema, dan ladang-ladang hijau membentang sejauh mata memandang. Warganya hidup sederhana sebagai petani, sebagian kecil menjadi pedagang kecil, dan sisanya menggantungkan hidup dari hasil hutan. Meski begitu, kehidupan mereka tidak pernah benar-benar damai. Sejak dulu, bayang-bayang tak kasat mata selalu menghantui desa itu. Banyak cerita tentang orang hilang di malam hari, gadis muda yang mendadak mati dengan tubuh penuh luka aneh, hingga hewan ternak yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Namun, semua itu seakan menjadi rahasia umum yang tak pernah berani diungkap. Di tengah desa itu, hiduplah seorang gadis belia bernama Nurani. Usianya baru 16 tahun, namun wajahnya memancarkan cahaya yang meneduhkan. Ia rajin mengaji di langgar kecil, pandai membantu ibunya menenun, serta sering menolong tetangga tanpa pamrih. Nurani dikenal sebagai cucu dari Kyai Joyo, seorang ulama sepuh yang memimpin pesantren kecil di ujung desa. Kyai Joyo disegani, bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena akhlaknya yang lembut dan bijaksana. Nurani menjadi kebanggaannya, satu-satunya cucu yang ia rawat sejak kecil setelah kedua orang tua Nurani meninggal karena sakit. Namun, ketentraman itu sirna pada suatu malam. Saat bulan menggantung penuh di langit, angin berhembus kencang dari arah hutan. Nurani, yang biasanya membantu ibunya sebelum tidur, tiba-tiba hilang dari rumah. Lampu teplok di kamarnya masih menyala, tikar masih terlipat rapi, tetapi gadis itu tak ditemukan. Ibunya panik, berlari ke langgar memanggil Kyai Joyo. Dalam sekejap, warga berbondong-bondong mencari, menyusuri pematang sawah, pinggir hutan, bahkan aliran sungai. Nama Nurani dipanggil berulang kali, namun tak ada jawaban selain gaung angin malam yang dingin. Pencarian berlanjut hingga fajar. Ketika matahari mulai terbit, seorang pemuda desa berteriak dari arah ladang jagung di tepi hutan. Warga segera berlari, dan di sanalah tubuh Nurani ditemukan. Ia terbaring kaku dengan wajah pucat, matanya terpejam seolah tertidur, namun tubuhnya penuh bekas goresan aneh. Di dadanya tertancap bunga Kamboja layu, sesuatu yang tak mungkin ia letakkan sendiri. Tak ada jejak binatang buas, tapi jelas ada tangan manusia yang menyeretnya ke tempat itu. Suasana mendadak mencekam. Warga berbisik-bisik, sebagian menutup mulut menahan tangis, sebagian lagi gemetar ketakutan. Kyai Joyo datang dengan langkah berat. Rambutnya yang telah memutih, matanya yang berkaca-kaca, menyaksikan cucu satu-satunya tergeletak tak bernyawa. Ia berjongkok, menggenggam tangan Nurani yang dingin, lalu memeluk tubuhnya dengan isak tertahan. Warga tak sanggup menatap lebih lama. Semua tahu, Nurani bukan mati biasa. Ia menjadi korban tumbal pesugihan. Nama Ki Sucipto segera muncul dalam bisikan lirih para warga. Dialah dukun yang sudah lama ditakuti. Rumahnya berada di pinggir hutan, tempat banyak orang mencari jalan pintas kekayaan. Konon, Ki Sucipto memelihara jin haus darah yang selalu menuntut nyawa setiap kali perjanjian pesugihan diperbarui. Mereka yang ingin cepat kaya datang kepadanya, membawa sesajen, dan diam-diam menyetujui perjanjian kelam. Sebagai gantinya,
keluarga mereka atau orang-orang desa menjadi korban. Nurani hanyalah satu dari sekian banyak jiwa yang dipersembahkan. Namun, tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Ki Sucipto punya banyak pengikut, dan bahkan beberapa orang berpengaruh di desa berhutang budi kepadanya. Hukum desa tak bisa menyentuhnya, dan para pemuda yang pernah mencoba menantangnya selalu jatuh sakit mendadak atau mengalami kematian tragis. Akhirnya, semua memilih diam, meski hati mereka menyimpan dendam. Bagi Kyai Joyo, kematian Nurani adalah luka paling dalam sepanjang hidupnya. Gadis yang ia rawat dengan doa dan kasih sayang kini menjadi korban keserakahan manusia. Malam itu, setelah pemakaman sederhana digelar, Kyai Joyo duduk lama di depan pusara cucunya. Udara malam begitu dingin, namun hatinya lebih beku dari batu. Dalam lirih doa, ia berjanji pada Allah bahwa ia tak akan membiarkan kematian Nurani sia-sia. Namun, ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Selama Ki Sucipto masih dilindungi kekuatan gaib dan manusia, siapapun yang menentangnya akan binasa. Kyai Joyo paham, sebagai ulama sepuh, ia tak boleh gegabah. Maka ia mengambil keputusan berat, meninggalkan pesantren dan seluruh santri yang ia asuh. Ia akan menanggalkan jubah ulama, meninggalkan nama besar Kyai Joyo, dan menyamar sebagai orang biasa. Hanya dengan cara itu ia bisa mendekat, mencari celah, dan mengakhiri keserakahan Ki Sucipto dari dalam. Malam semakin larut. Di langit, bulan purnama bersinar terang, seakan menjadi saksi sumpah seorang kakek yang kehilangan cucu tercinta. Dari balik kabut tipis, terdengar suara burung hantu melengking, pertanda bahwa malam baru saja menutup satu nyawa. Kyai Joyo menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mengucap doa panjang. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jika nyawaku taruhannya, biarlah begitu, asal arwah cucuku tenang dan desa ini terbebas dari kutukan darah. Dan sejak malam itu, perjalanan panjang seorang ulama sepuh yang berubah menjadi petani renta bernama Mbah Karyo pun dimulai. Didorong oleh dendam, doa, dan cinta yang tak pernah padam untuk cucunya, Nurani. Sejak kepergian Nurani, dunia Kyai Joyo seakan hancur. Pesantren kecil yang dulu riuh oleh suara santri kini terasa kosong baginya. Setiap sudut, setiap rak kitab, setiap suara adzan dari mushola, semua mengingatkan pada cucunya yang tak pernah kembali. Ia tahu, jika ia tetap tinggal sebagai kiai sepuh, Ki Sucipto akan terus berkuasa. Warga mungkin segan pada dirinya, tapi mereka juga takut pada ancaman gaib yang melingkupi Ki Sucipto. Maka, setelah berhari-hari menimbang, Kyai Joyo mengambil keputusan pahit. Ia harus meninggalkan pesantrennya. Tanpa memberitahu siapapun, ia berkemas pada suatu malam. Beberapa kitab tua ia simpan dalam peti kecil, sementara sisanya ia titipkan pada seorang santri kepercayaannya. Ia berpesan singkat, pesantren harus tetap berjalan, jangan pernah terlibat dalam urusan Ki Sucipto. Sang santri hanya bisa menunduk, tak berani bertanya lebih jauh. Di balik punggung Kyai Joyo yang menjauh, tersimpan rahasia besar. Ia meninggalkan jubahnya sebagai ulama dan akan turun ke jalan gelap seorang diri. Di tepi desa, ada sebuah gubuk tua tak berpenghuni. Atapnya bocor, dindingnya dari bambu reot, dan lantainya penuh debu. Tempat itulah yang dipilih Kyai Joyo sebagai markas barunya. Ia mengubah penampilannya, rambut putih dibiarkan aut-autan, jubah bersih diganti dengan kain lusuh, dan sorban diganti caping usang. Dari seorang ulama sepuh yang disegani, ia menjelma menjadi petani renta miskin yang seakan tak punya daya. Mulai hari itu, ia memperkenalkan dirinya dengan nama baru, Mbah Karyo. Warga desa memandangnya dengan tatapan iba. Mereka hanya tahu bahwa Mbah Karyo
adalah pendatang dari desa seberang yang tak punya keluarga. Ia hidup dari menggarap sawah milik orang lain dengan upah seadanya. Tak ada yang menaruh curiga, sebab penampilannya benar-benar berbeda dengan sosok Kyai Joyo yang dulu bersih dan berwibawa. Suara bicaranya pun dipelankan, tubuhnya dibungkukan, sehingga hampir mustahil bagi orang awam untuk mengenali siapa dia sebenarnya. Hari-hari Mbah Karyo diisi dengan pekerjaan kasar. Ia ikut mencangkul, menanam padi, mengangkut hasil panen, meski tubuhnya sudah renta. Keringat bercucuran, tangan tuanya melepuh, namun tak sekalipun ia mengeluh. Justru dengan cara itu, ia semakin diterima oleh para buruh tani lain. Mereka mulai menganggap Mbah Karyo sebagai kawan seperjuangan, sama-sama miskin dan tak berdaya. Dari sinilah, tanpa disadari, Mbah Karyo perlahan masuk ke lingkaran kehidupan orang-orang kecil, lingkaran yang sering menjadi sasaran empuk Ki Sucipto dalam mencari tumbal. Para buruh tani ini sering bercerita sambil beristirahat di pematang. Mereka mengeluhkan betapa sering ada anak atau saudara mereka yang hilang mendadak. Ada juga yang mengaku dipaksa menyerahkan kerbau atau ayam jago untuk jaga-jaga, karena takut jadi target berikutnya. Dalam setiap cerita itu, nama Ki Sucipto selalu muncul, meski hanya disebut setengah berbisik. Wajah mereka pucat setiap kali nama itu terlontar, seakan menyebutnya saja bisa mendatangkan malapetaka. Mbah Karyo mendengarkan dengan seksama. Ia jarang menimpali, hanya sesekali menghela napas panjang atau mengangguk. Namun di dalam hatinya, api dendam semakin menyala. Setiap kabar tentang hilangnya seorang anak atau gadis muda adalah luka baru yang menambah tekadnya untuk menghentikan kejahatan Ki Sucipto. Malam hari, ketika para buruh tani sudah tertidur lelap di rumah mereka masing-masing, Mbah Karyo tidak beristirahat. Ia duduk bersila di dalam gubuk reot, menyalakan lampu minyak kecil, lalu membuka kitab doa yang ia bawa diam-diam. Dalam keheningan malam, suaranya lirih membaca wirid dan doa-doa tua yang diwariskan leluhurnya. Doa-doa itu bukan sekadar bacaan, melainkan tameng sekaligus senjata untuk menghadapi kekuatan gaib. Sesekali, ia keluar ke ladang kosong, berdiri di bawah sinar bulan, dan menengadahkan tangan ke langit. Di sanalah ia memohon perlindungan, sekaligus mengirimkan gelombang doa yang bisa mengacaukan jalannya ritual pesugihan Ki Sucipto. Tak butuh waktu lama, gangguan mulai terjadi. Sesajen yang disiapkan oleh pengikut Ki Sucipto selalu berantakan sebelum ritual dimulai. Lilin yang dinyalakan padam tertiup angin meski malam tenang. Bahkan, di tengah-tengah ritual, suara samar adzan menggema entah dari mana, membuat para pengikut ketakutan. Ki Sucipto sendiri mulai murka. Ia tahu ada kekuatan lain yang sedang menentangnya, meski belum tahu siapa. Sementara itu, warga desa mulai curiga. Mereka mendengar kabar bahwa setiap kali ada ritual, selalu saja gagal. Namun yang aneh, teror gaib justru semakin brutal. Anak-anak sering sakit mendadak, hewan ternak ditemukan mati, bahkan ada rumah warga yang dihantam angin misterius hingga roboh. Semua itu adalah bentuk amarah jin pesugihan yang tidak mendapat tumbal. Di tengah kepanikan itu, Mbah Karyo tetap tenang. Siang ia menyatu dengan para buruh tani, malam ia melawan dari balik bayangan. Namun, dalam kesepiannya, ia juga merasakan beban berat. Menjadi petani tua miskin bukan sekadar penyamaran fisik, tetapi juga ujian batin. Ia harus menahan diri untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, bahkan ketika warga meremehkan atau menertawakan kelemahannya. Meski begitu, tekadnya tak goyah. Ia sadar, setiap kepura-puraan yang ia jalani adalah bagian dari rencana besar. Dengan menjadi Mbah Karyo, ia bisa masuk lebih dalam ke nadi kehidupan desa,
mengetahui setiap gerak-gerik Ki Sucipto, dan pada akhirnya, melancarkan serangan doa yang bisa memutus perjanjian gaib. Malam semakin larut, angin gunung berhembus dingin. Mbah Karyo duduk di dalam gubuk, menatap lampu minyak yang hampir padam. Ia teringat wajah nurani, senyumnya, suaranya saat mengaji. Air mata menetes di pipi keriputnya, namun segera ia seka dengan lengan bajunya. "Sabar, cucuku," bisiknya lirih. "Kakek akan menepati janji. Darahmu tidak akan sia-sia." Dan di luar sana, di balik pekatnya hutan, Ki Sucipto juga sedang menyiapkan ritual besar berikutnya. Dua kekuatan berbeda, satu dari kegelapan dan satu dari doa, sedang bersiap menuju benturan yang tak terhindarkan. Malam itu, bulan sabit menggantung pucat di langit. Hutan di pinggir desa tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengintai. Angin berdesir, membawa bau anyir kemenyan yang dibakar. Di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan, Ki Sucipto duduk bersila, dikelilingi oleh para pengikutnya. Sesajen tersusun rapi, kepala kambing, bunga 7 rupa, kemenyan mengepul, dan sebuah kendi berisi darah ayam hitam. Di sampingnya, seorang gadis belia duduk ketakutan, kedua tangannya terikat, matanya sembab karena menangis. Dialah calon tumbal malam itu. Para pengikut Ki Sucipto berdiri melingkar, sebagian membaca mantra, sebagian lain menjaga agar tidak ada orang luar yang mendekat. Ritual ini sudah sering mereka lakukan. Mereka tahu apa yang harus dipersembahkan, dan mereka tahu imbalan yang akan datang. Kekayaan, panen berlimpah, dan pengaruh di desa. Namun tak seorang pun berani menolak, sebab menolak berarti menjadi mangsa. Ki Sucipto mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu membaca mantra dengan suara berat. Udara di sekitarnya bergetar, seolah hutan itu ikut menunduk pada kekuatan gaib yang dipanggilnya. Api lilin berkedip-kedip, dan dari kegelapan terdengar suara erangan halus, suara makhluk yang menunggu tumbal. Semua berjalan sesuai rencana, sampai tiba-tiba, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sesajen yang tersusun rapi mendadak berantakan. Kepala kambing jatuh ke tanah, kendi darah pecah tanpa ada yang menyentuh, dan bunga 7 rupa beterbangan tertiup angin kencang yang datang begitu tiba-tiba. Para pengikut terkejut, beberapa menjerit ketakutan. Ki Sucipto bangkit, wajahnya merah padam. Ia mencoba melanjutkan mantra, namun api lilin satu persatu padam seakan ditiup oleh tangan tak kasat mata. Ketika hening menguasai hutan, tiba-tiba terdengar suara samar, "Allahu Akbar." Suara itu lirih, seperti azan subuh yang ditiupkan dari kejauhan. Namun jelas bukan suara manusia biasa, sebab gema itu terdengar mengguncang dada setiap orang yang ada di sana. Pengikut Ki Sucipto panik. Sebagian melarikan diri, sebagian lagi jatuh tersungkur ketakutan. Gadis yang hendak dijadikan tumbal pun menutup mata rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Ki Sucipto meraung marah. "Siapa yang berani mengganggu ritualku?" teriaknya, suaranya menggema di hutan. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu membaca mantra lebih keras. Dari kegelapan, muncullah bayangan hitam setinggi pohon kelapa. Makhluk itu bertaring panjang, matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti kabut pekat. Dialah jin peliharaan Ki Sucipto, haus akan darah dan tumbal. Namun bahkan makhluk itu tampak gelisah. Setiap kali ia mendekat ke arah gadis yang terikat, suara azan semakin keras terdengar, membuatnya menjerit dan mundur ke balik kabut. Tak ada satupun tumbal yang bisa diterima malam itu. Ritual gagal. Di kejauhan, jauh dari kerumunan, seorang kakek renta duduk bersila di bawah pohon besar. Dialah Mbah Karyo, yang tak lain adalah Kyai Joyo dalam penyamaran.
Dengan wirid dan doa-doa tua, ia sengaja mengacaukan jalannya ritual. Matanya terpejam, bibirnya terus bergetar membaca ayat-ayat yang menjadi tameng. Ia tahu, setiap doa yang ia ucapkan adalah pedang yang mengoyak kekuatan gaib Ki Sucipto. Mbah Karyo tidak menyerang secara terang-terangan. Ia hanya ingin Ki Sucipto merasakan bahwa ada kekuatan yang menentang. Tujuannya sederhana, membuat tumbal gagal, agar jin pesugihan itu tidak kenyang, dan agar Ki Sucipto semakin tertekan. Namun ia juga sadar, tindakan ini berisiko besar. Setiap doa yang ia lantunkan membuat jin-jin liar mengamuk, mencari siapa yang mengganggu. Dan benar saja, malam itu, setelah ritual bubar, teror melanda desa. Angin kencang menerjang rumah-rumah, suara jeritan perempuan terdengar dari sawah, dan anak-anak kecil mendadak demam tinggi. Warga panik, berlarian keluar rumah, namun tak ada yang berani menyebut Ki Sucipto sebagai penyebabnya. Mereka hanya berdoa dalam hati, berharap badai gaib itu segera reda. Di gubuknya, Mbah Karyo duduk dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar karena energi yang terkuras. Meski begitu, bibirnya tetap menebarkan senyum tipis. Ia tahu usahanya berhasil. Ritual gagal, tumbal selamat, meski teror sementara harus ditanggung warga desa. Sabar, bisiknya lirih. Ini baru permulaan. Aku akan buatmu merasakan apa arti kehilangan, Ki Sucipto. Sementara itu, di rumahnya yang megah di pinggir hutan, Ki Sucipto duduk murka. Matanya menyala penuh kebencian, kemenyan masih mengepul, dan tangannya mengepal kuat. Ia tahu ada seseorang yang mengganggu, seseorang yang berani menentang kekuasaan gaibnya. Siapapun kau, gumamnya, akan kutemukan, akan kuseret, dan akan kubuat menyesal lahir ke dunia ini. Malam itu menjadi titik balik. Warga mulai berbisik tentang adanya kekuatan tak kasat mata yang berani melawan pesugihan. Sebagian merasa lega, sebagian lagi justru semakin takut karena teror jin makin brutal. Mereka tak tahu, di balik semua itu, ada seorang kakek renta yang sedang menyusun langkah demi langkah, menabur doa di setiap jejak, untuk melawan kegelapan dengan cahaya. Sejak ritual pesugihan Ki Sucipto diganggu, desa Wonodadi tidak pernah lagi benar-benar tidur nyenyak. Malam-malam yang dulu hanya dipenuhi suara jangkrik, kini berubah menjadi ladang teror. Jin peliharaan Ki Sucipto yang tak kenyang tumbal mulai mengamuk, menuntut darah sebagai bayaran. Dan seperti biasa, yang paling menderita adalah orang-orang kecil, warga desa yang tak punya daya selain bersembunyi di balik pintu rumah yang rapuh. Pada awalnya, gangguan itu hanya berupa suara. Suara tangisan perempuan di pematang sawah, suara derap kaki kuda di tengah malam padahal tak ada kuda di desa itu, atau suara gamelan lirih dari arah hutan. Warga mencoba menutup telinga, berpura-pura tidak mendengar, namun gangguan itu semakin lama semakin nyata. Hingga suatu malam, teror mencapai puncaknya. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan, menghantam rumah-rumah warga hingga genting berjatuhan. Pohon kelapa di tepi desa roboh menimpa kandang sapi milik seorang warga, membunuh 2 ekor ternak seketika. Jeritan terdengar dari segala arah. Warga berlarian keluar rumah, sebagian membawa obor, sebagian lain hanya berpegangan tangan dalam ketakutan. Di tengah kekacauan itu, sesosok bayangan hitam raksasa terlihat melintas di atas desa. Matanya merah membara, taringnya menjulur, dan suaranya seperti raungan serigala bercampur suara manusia. Anak-anak menjerit histeris, perempuan menangis, dan para lelaki pun tak mampu berbuat banyak selain gemetar menyaksikan kengerian itu. Ini kutukan. Ini karena tumbal gagal, teriak seseorang di tengah kerumunan.
Kata-kata itu langsung membuat semua orang semakin ketakutan. Mereka sadar benar, satu-satunya orang yang bisa menenangkan makhluk itu hanyalah Ki Sucipto. Dan benar saja, keesokan paginya, Ki Sucipto muncul di balai desa. Dengan wajah tenang namun penuh kesombongan, ia menenangkan warga. "Jangan takut," katanya lantang. "Semua ini bisa aku atasi. Tapi ada syaratnya. Kita harus mempersembahkan tumbal yang layak." Warga terdiam. Hati mereka berontak. Tapi siapa yang berani melawan? Ki Sucipto lalu menatap ke arah seorang bapak miskin yang punya anak gadis berusia belasan. Tatapan itu saja sudah cukup membuat orang-orang paham siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Sang bapak hanya bisa menunduk. Air matanya menetes, namun tak mampu berkata apa-apa. Mbah Karyo yang ikut hadir dalam kerumunan menatap kejadian itu dengan dada bergetar. Ia ingin maju, ingin meneriakkan kebenaran, tapi ia tahu ini bukan waktunya. Jika ia bertindak gegabah, penyamarannya akan terbongkar dan perjuangannya bisa berakhir sia-sia. Maka ia hanya menggenggam caping tuanya erat-erat, menahan amarah yang mendidih di dalam dada. Malam berikutnya, warga benar-benar dicekam ketakutan. Mereka tahu satu anak gadis akan dijadikan tumbal. Rumah keluarga miskin itu sepi, tak ada suara selain tangisan lirih yang tertahan. Namun rencana Ki Sucipto kembali diganggu. Ketika ritual hendak dimulai, sesajen kembali berantakan, api lilin padam, dan suara azan samar terdengar dari arah ladang kosong. Para pengikut ketakutan, ritual gagal lagi. Kegagalan kedua itu membuat jin pesugihan semakin buas. Kali ini, bukan hanya suara atau hewan ternak yang jadi korban. Seorang pemuda ditemukan meninggal keesokan harinya, tubuhnya membiru dengan lidah menjulur. Orang-orang percaya, ia mati dicekik makhluk gaib yang kelaparan. Teror kian menjadi-jadi. Warga mulai terpecah. Sebagian berdoa diam-diam agar ada kekuatan yang melawan Ki Sucipto. Sebagian lagi justru menyerah, rela menyerahkan keluarga mereka demi keselamatan desa. Rasa takut membuat akal sehat mereka lumpuh. Mbah Karyo melihat semua itu dengan hati perih. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Ia telah membuat Ki Sucipto goyah, tapi harga yang harus dibayar oleh warga terlalu besar. Di dalam doa malamnya, ia bersujud lebih lama dari biasanya, memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk segera menemukan jalan akhir. "Ya Allah," bisiknya, "aku hanya seorang hamba renta. Tapi jangan biarkan darah tak bersalah terus mengalir. Jika harus kuserahkan sisa hidupku, aku rela, asalkan desa ini terbebas dari cengkeraman iblis." Di luar, angin kembali menderu, seolah menjawab doa itu. Dan jauh di hutan, Ki Sucipto menggertakkan giginya. Ia bertekad menemukan siapa dalang di balik gangguan ini, sebelum kekuasaan gelapnya hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah teror makin mencekam, suasana desa Wonodadi benar-benar berubah. Orang-orang tak lagi berani keluar malam, anak-anak dilarang bermain jauh, dan suara gamelan gaib dari hutan menjadi latar ketakutan setiap malam. Ki Sucipto makin murka. 2 kali ritualnya gagal, 2 kali pula tumbal yang dipersembahkan tak diterima jin. Ia tahu ada tangan tak terlihat yang berani mengganggu. Sejak itu, ia memerintahkan para pengikutnya untuk berjaga dan mencari tahu siapa yang menjadi penghalang. Mbah Karyo tetap menjalani keseharian seperti biasa. Ia masih mencangkul, masih ikut bekerja di sawah, dan masih terlihat sebagai petani tua miskin yang tak punya daya. Namun di balik caping lusuhnya, matanya awas memperhatikan setiap gerak Ki Sucipto. Malam hari, ia semakin giat membaca doa, bahkan mulai berani mendekat ke lokasi ritual. Dengan wirid yang ia ucapkan,
Ia bisa merusak jalannya sesajen dan memukul mundur jin haus darah itu. Namun, penyamaran sebesar apapun akhirnya akan retak. Malam itu, ketika bulan separuh menggantung di langit, Ki Sucipto kembali menggelar ritual di hutan. Sesajen sudah disusun rapi, kemenyan dibakar, dan tumbal gadis muda dibawa ke tengah lingkaran. Para pengikut berbaris, wajah mereka tegang, menanti giliran Ki Sucipto memanggil kekuatan gaib. Di balik pepohonan, Mbah Karyo duduk bersila, melantunkan doa dengan lirih. Seperti sebelumnya, api lilin mulai padam, sesajen berantakan, dan suara azan samar menggema. Jin pesugihan mengamuk, meraung-raung minta darah, namun tak bisa mendekati tumbal. Ritual kembali gagal. Kali ini, Ki Sucipto tak tinggal diam. Ia merasakan ada kekuatan doa yang menghantam ritualnya. Matanya menyipit, lalu ia mengangkat tongkat kayu hitamnya. "Keluarlah!" teriaknya. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan, dan cahaya lilin yang tersisa menyala merah menyilaukan. Mbah Karyo yang duduk bersembunyi mulai merasakan hawa panas. Dadanya sesak, seolah ada tangan raksasa menekan dari segala arah. Ia terus membaca doa, namun tubuhnya goyah. Tanpa sadar, langkah kakinya keluar dari balik pepohonan. Para pengikut Ki Sucipto menoleh serentak, dan teriakan kaget pun pecah. "Itu orang tua yang suka kerja di sawah," seru salah seorang pengikut. Mbah Karyo tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi bibirnya tetap mengucap doa. Dari balik tubuh rentanya, cahaya tipis memancar, melawan kabut hitam yang keluar dari jin pesugihan. Ki Sucipto melangkah maju, matanya menyala penuh kebencian. "Jadi kau yang selama ini berani mengacaukan ritualku, orang tua busuk." Suaranya bergema, membuat para pengikutnya bergetar. Warga desa yang diam-diam mengikuti dari kejauhan mulai berbisik. Mereka mengenali sosok itu, meski lusuh, meski berpakaian compang-camping, wajahnya tak asing. Seorang ibu parubaya menutup mulutnya sambil berbisik, "Astagfirullah, itu Kyai Joyo." Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit, semua orang sadar bahwa Mbah Karyo, petani tua miskin yang mereka kenal beberapa bulan terakhir, sebenarnya adalah ulama sepuh yang dulu disegani. Orang yang mereka kira hanya buruh tani biasa, ternyata seorang kiai yang menanggalkan jubahnya demi menyamar. Warga terperangah. Ada yang berlinang air mata, ada yang berbisik syahadat, ada pula yang langsung bersujud. Mereka tak menyangka bahwa orang yang selama ini tidur di gubuk reot, makan seadanya, ternyata sedang mengorbankan segalanya demi melawan kejahatan Ki Sucipto. Ki Sucipto menjerit murka. "Jadi kau Joyo? Aku kira kau sudah mati bersama cucumu. Rupanya kau masih berani menantangku." Ia mengangkat tongkatnya, mengirimkan semburan asap hitam ke arah Kyai Joyo. Kyai Joyo, dengan tubuh renta, berusaha bertahan. Ia merapal doa dengan suara lantang, meski suaranya parau. Dua kekuatan beradu, kabut hitam melawan cahaya doa. Hutan bergemuruh, angin menderu, dan suara azan bercampur jeritan makhluk gaib terdengar bersahut-sahutan. Para pengikut Ki Sucipto kocar-kacir, sebagian lari tunggang langgang. Warga yang menyaksikan dari jauh pun ketakutan, tapi mereka juga merasa ada secercah harapan. Untuk pertama kalinya, ada yang berani melawan Ki Sucipto secara terang-terangan. Pertarungan malam itu tidak berakhir dengan kemenangan. Kyai Joyo terhuyung, darah segar keluar dari sudut mulutnya. Ia berhasil memukul mundur jin pesugihan sementara, tapi tubuhnya hampir tak mampu menahan serangan gaib. Dengan sisa tenaga, ia berseru, "Aku akan menuntaskan ini di malam purnama Sucipto."
Kau tak akan lagi menumpahkan darah orang tak bersalah. Ki Sucipto terbahak, meski wajahnya pucat. Kau sudah tua Joyo. Doamu tak akan cukup melawan kekuatan yang kubangun dengan darah dan nyawa. Tunggu saja, malam purnama akan jadi akhir hidupmu. Malam itu, identitas Kyai Joyo terbongkar sepenuhnya. Warga desa pulang dengan hati campur aduk, antara takut pada balasan Ki Sucipto, dan kagum pada keberanian Kiai Sepuh itu. Bisik-bisik mulai terdengar, doa-doa mulai dipanjatkan. Untuk pertama kalinya, warga sadar mereka punya pilihan. Terus tunduk pada kegelapan, atau bangkit bersama mengikuti cahaya seorang ulama yang rela menyamar demi melindungi mereka. Di gubuknya yang reot, Kyai Joyo berbaring lemah. Tubuhnya sakit, namun matanya menatap langit penuh bintang. Nurani, bisiknya lirih, kakek sudah membuka diri. Jalan ini tak bisa lagi ditutup. Semoga Allah memberi kekuatan untuk mengakhiri semua ini. Dan dari kejauhan, di rumah besar pinggir hutan, Ki Sucipto duduk di depan tungku kemenyan. Matanya menyala penuh kebencian. Ia tahu pertempuran terakhir semakin dekat. Malam purnama berikutnya akan menjadi penentuan, siapa yang bertahan, siapa yang binasa. Malam purnama akhirnya datang. Bulan menggantung penuh di langit. Cahayanya menyorot hutan Wonodadi yang menjadi saksi bisu banyak darah tumbal. Udara malam begitu pekat, seolah seluruh makhluk halus berkumpul menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Suara serangga mendadak hilang, digantikan dengan desir angin yang berputar-putar aneh. Di tengah hutan, Ki Sucipto telah mempersiapkan ritual terbesar sepanjang hidupnya. Lingkaran tanah yang dikelilingi lilin merah menyala, sesajen lengkap dengan kepala kambing hitam, darah ayam, bunga 7 rupa, hingga kain kafan sudah disusun. Di tengahnya, seorang gadis muda diikat dengan mata tertutup, tubuhnya gemetar menanti nasib buruk. Para pengikut Ki Sucipto berdiri mengelilingi, wajah mereka tegang, sebagian menunduk tak berani melihat. Ini malam penentu, Ki Sucipto bergumam sambil mengangkat tongkat kayu hitamnya. Malam ini, kekuasaanku akan abadi. Siapapun yang berani mengganggu akan binasa. Namun, dari balik pepohonan, langkah perlahan terdengar. Seorang lelaki renta dengan jubah putih lusuh, wajahnya dipenuhi keriput, berjalan dengan tongkat bambu. Itulah Mbah Karyo, atau Kyai Joyo, dengan segala identitas yang kini telah terbuka. Kau terlalu banyak menumpahkan darah, Sucipto. Suara Kyai Joyo parau namun lantang. Malam ini, semuanya akan berakhir. Warga desa yang diam-diam mengintai dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Semua mata tertuju pada pertemuan dua sosok yang sudah ditakdirkan bertarung. Ki Sucipto tertawa terbahak. Joyo, kau sudah tua. Doa-doa lapukmu tak akan mampu melawan perjanjian darah yang kutandatangani dengan para leluhur gaib. Kau akan mati malam ini, dan arwahmu akan kuikat untuk melayani pesugihanku. Dengan teriakan menggelegar, Ki Sucipto menancapkan tongkat ke tanah. Seketika, kabut hitam menyebar, angin menderu, dan suara jeritan gaib menggema dari segala arah. Dari balik kegelapan, makhluk-makhluk menyeramkan muncul. Bayangan tinggi tanpa wajah, sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah, hingga sosok hitam sebesar kerbau dengan tanduk menyala. Kyai Joyo menutup mata sejenak, lalu mengangkat tangannya. Dari bibirnya keluar lantunan doa, ayat-ayat suci yang bergema hingga ke seluruh penjuru hutan. Cahaya tipis memancar dari tubuhnya, melawan kabut pekat yang membungkus ritual. Lilin-lilin merah padam satu persatu. Sesajen berguncang, darah hewan tumpah, dan jeritan makhluk halus semakin menggila. Pertarungan doa dan ilmu hitam dimulai.
Ki Sucipto melambaikan tangannya, mengirimkan bayangan hitam yang melesat seperti tombak. Kiai Joyo menangkis dengan doa, cahaya putih membentuk perisai, menghancurkan bayangan itu menjadi asap. Makhluk tinggi tanpa wajah menerkam, tapi doa Kiai Joyo membakar tubuhnya hingga lenyap. Namun, perlawanan tak mudah. Ki Sucipto semakin kalap, darah menetes dari tangannya ketika ia menggigit jari lalu melumuri tongkatnya. Dengan darahku sendiri, aku panggil kekuatan leluhur gaib, teriaknya. Tanah bergetar, dan dari dalam bumi muncul sosok raksasa menyeramkan dengan mata menyala hijau. Warga desa yang menyaksikan dari jauh menjerit ketakutan. Beberapa ingin kabur, tapi ditahan oleh yang lain. Lihatlah, Kiai Joyo sedang berjuang untuk kita, bisik salah seorang lelaki tua dengan mata berkaca-kaca. Kiai Joyo menguatkan diri. Napasnya berat, tubuh rentanya bergetar, tapi doa terus mengalir. Ia mengangkat tongkat bambunya tinggi-tinggi. Ya Allah, hamba hanya bersandar pada MU. Jangan biarkan darah tak berdosa terus tumpah. Kabulkan doa terakhir hamba. Cahaya putih tiba-tiba membuncah dari tongkat bambu, begitu terang hingga mengalahkan sinar bulan. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan, terbakar oleh cahaya doa. Ki Sucipto berusaha menahan, tapi tubuhnya terpental ke belakang. Tongkat hitamnya retak, lalu pecah berkeping-keping. Tidak, mustahil. Aku sudah berkorban begitu banyak. Aku sudah menyerahkan puluhan nyawa. Ki Sucipto menjerit, wajahnya penuh keputusasaan. Kiai Joyo melangkah maju, suaranya semakin lantang. Justru karena itu, Sucipto, kau telah menumpuk dosa yang tak bisa lagi ditanggung bumi. Malam ini, kau akan menuai apa yang kau tanam. Dengan doa terakhir yang mengguncang bumi, Kiai Joyo menjatuhkan tongkat bambu ke tanah. Cahaya besar meledak, memecah kegelapan. Semua makhluk gaib menjerit bersamaan, lenyap menjadi debu. Api dari sesajen padam, kabut hitam tersapu bersih. Ki Sucipto berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya terbakar api gaib yang ia panggil sendiri. Suaranya melengking, penuh rasa sakit dan ketakutan, sebelum akhirnya lenyap bersama makhluk pesugihannya. Hening. Hutan yang tadi mencekam kini kembali tenang. Angin sepoi berhembus, suara jangkrik kembali terdengar, dan bulan purnama bersinar terang tanpa tertutup kabut. Namun, Kiai Joyo jatuh berlutut. Nafasnya terengah, tubuhnya lemah. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan kedamaian. Warga desa berlari menghampiri, beberapa menangis melihat sang Kiai renta hampir tak berdaya. Kiai, bertahanlah, desa ini butuh panjenengan, tangis seorang pemuda. Kiai Joyo tersenyum samar. Jangan menangis, tugas hamba sudah selesai. Kalianlah yang harus menjaga desa ini, dengan iman dan doa. Jangan biarkan kegelapan berkuasa lagi. Warga terdiam, air mata mengalir di pipi mereka. Malam itu, semua menyadari bahwa pertempuran bukan sekadar antara dua orang, melainkan antara cahaya doa dan kegelapan nafsu manusia. Dan Kiai Joyo, dengan tubuh renta, telah memenangkan pertarungan yang akan dikenang sepanjang masa. Fajar mulai merekah di ufuk timur. Sinar lembut matahari menembus sela pepohonan, menyapu hutan yang semalam menjadi arena pertarungan dahsyat. Kabut tipis bergelayut di antara batang-batang pohon, namun kini tak lagi sesuram malam sebelumnya. Semua tanda kegelapan yang selama ini menghantui desa Wonodadi, seolah sirna bersama lenyapnya Ki Sucipto. Di tengah hutan, Kiai Joyo terbaring lemah di atas tanah lembab. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan tubuh renta itu tampak semakin ringkih.
Warga desa berkerumun di sekelilingnya. Ada yang menangis terisak, ada yang memegangi tangan sang kiai, dan ada pula yang hanya mampu menunduk, menahan rasa haru. "Kiai, bertahanlah. Jangan tinggalkan kami," ucap seorang pemuda dengan mata merah. Kiai Joyo membuka matanya perlahan. Tatapannya teduh, penuh kasih, meski tubuhnya hampir habis oleh pertarungan semalam. Ia tersenyum tipis. "Anakku, jangan khawatir. Aku hanya menjalankan tugas yang sudah lama kupikul. Desa ini kini bebas dari belenggu darah." Tangis semakin pecah. Warga menyadari betapa besar pengorbanan lelaki sepuh itu. Selama ini mereka tak tahu bahwa di balik sosok petani miskin bernama Mbah Karyo, tersimpan tekad seorang ulama yang rela menanggalkan kehormatan demi melindungi umat. Kiai Joyo menatap langit. Cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, "Nurani, cucuku, tugas kakek sudah selesai. Kau bisa tenang di sisinya." Beberapa warga yang mendengar ikut menangis. Mereka tahu, semua yang dilakukan Kiai Joyo berakar dari duka mendalam karena kehilangan cucunya yang dijadikan tumbal oleh Ki Sucipto. Kini, setelah bertahun-tahun hidup dalam teror, arwah Nurani dan para korban lain akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Namun, Kiai Joyo belum menutup matanya. Dengan sisa tenaga, ia meminta air wudhu. Seorang anak muda berlari mengambil kendi kecil dari sungai terdekat. Dengan tangan gemetar, mereka menuangkan air itu ke telapak sang kiai. Kiai Joyo berwudhu perlahan, lalu duduk bersila meski tubuhnya nyaris roboh. "Aku ingin menutup hidup ini dengan doa terakhir," ucapnya tegas, meski suaranya parau. Semua warga serentak diam, menahan tangis. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang kiai sepuh, dalam tubuh rapuh, masih begitu kokoh dalam ibadahnya. Kiai Joyo menengadahkan tangan ke langit. Bibirnya mulai melantunkan doa, panjang, lirih, namun penuh kekuatan. "Ya Allah, Tuhan segala alam, Engkau tahu apa yang telah terjadi di desa ini. Engkau tahu darah siapa saja yang telah tertumpah. Jangan biarkan kegelapan kembali berkuasa. Jadikan doa ini pengikat cahaya MU untuk melindungi keturunan mereka yang masih hidup. Ampuni mereka yang salah, terimalah mereka yang teraniaya, dan tetapkanlah iman di hati umat MU di desa ini." Suara Kiai Joyo melemah, namun setiap kata menggema dalam dada warga. Mereka merasa seolah seluruh hutan ikut menjadi saksi doa terakhir itu. Daun-daun bergetar pelan, burung-burung berkicau dari kejauhan, dan sinar mentari semakin terang. Ketika doa usai, Kiai Joyo menurunkan tangannya. Senyum damai terukir di wajahnya. "Tugas hamba sudah selesai," bisiknya. Lalu ia merebahkan tubuhnya ke tanah, matanya terpejam perlahan, dan napas terakhir keluar dengan tenang. Tangis meledak di hutan itu. Warga berteriak memanggil nama sang kiai, namun mereka tahu semuanya sudah berakhir. Kiai Joyo telah pergi, meninggalkan mereka dengan warisan terbesar, keberanian, iman, dan doa yang abadi. Mereka membawa jasad Kiai Joyo ke desa dengan penuh penghormatan. Jalan setapak dipenuhi orang-orang yang datang memberi penghormatan terakhir. Tak ada lagi yang menganggapnya petani miskin. Semua tahu, dialah penyelamat desa, ulama sepuh yang rela berkorban demi mereka. Pemakaman dilakukan di bukit kecil di sisi desa, di bawah pohon beringin tua yang menghadap ke gunung. Ratusan warga hadir, menangis, berdoa, dan bersaksi atas perjuangannya. Malam itu, desa Wonodadi berubah. Tak ada lagi suara jeritan gaib, tak ada lagi sesajen di hutan, tak ada lagi anak gadis yang menghilang. Hari-hari berikutnya,
Warga bersepakat untuk tidak lagi mencari jalan pintas melalui pesugihan. Mereka membangun surau kecil di dekat makam Kyai Joyo sebagai tanda terima kasih dan pengingat. Setiap malam Jumat, doa bersama digelar di sana, mendoakan arwah Kyai Joyo dan para korban yang telah menjadi tumbal. Lambat laun, Wonodadi menjadi desa yang damai. Sawah kembali hijau, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan setiap orang mulai hidup dengan rasa syukur. Nama Kyai Joyo menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Mereka menyebutnya Sang Kyai dalam penyamaran, ulama yang rela hidup sebagai petani miskin demi menyelamatkan desanya dari kutukan. Warga percaya, doa terakhir Kyai Joyo masih membentengi desa itu. Setiap kali bencana hampir datang, mereka yakin doa Sang Kyai lah yang menjaga mereka. Hingga kini, makamnya selalu ramai diziarahi, bukan untuk meminta berkah, tapi untuk mengenang perjuangan seorang hamba Allah yang telah mengorbankan segalanya. Dan di hati setiap warga Wonodadi, kata-kata terakhir Kyai Joyo tak pernah pudar. Jangan biarkan kegelapan kembali berkuasa. Cahaya doa adalah benteng terakhir umat. Selama doa itu hidup, desa ini akan selalu terlindungi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.